jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Woo! Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lay di hatiku hanya bersama-Mu
kita katakan mari memuji Dia, mari memuji Dia. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Masih sekali lagi katakan mari memuji Dia, mari mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Marilah bersama ke Betlehem. Mari sembah, mari sembahlah Raja Allah. Kita katakan mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji para malaikat sorakan ini. Hai para malaikat sorakan hidupmu, kumandangkan pujian dan muliakanlah Allah Raja Maha Tinggi. Muliakan Allah Raja Maha Tinggi. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Ya Yesus yang lahir pada hari ini, ya Yesus yang lahir pada hari ini, ku sujud dan dipuji pagi.
bersama-sama mengucap syukur Tuhan untuk berbagai macam perhatian dan juga penyertaan Tuhan, sehingga di bulan Desember kami boleh melalui 1 tahun kehidupan kami, dan kami boleh mengucap syukur di hari ini dalam perayaan Natal. Kami mengucap syukur Tuhan berikan banyak berkat dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur sebulan ini kami boleh bersama-sama merayakan dan kami merindukan Natal di hadapan. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang boleh hadir di tempat ini, dan kami mengucap syukur untuk sukacita luar biasa yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami rindu menyerahkan Tuhan acara perayaan kami di sore hari ini dari awal sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan persiapkan Tuhan urapi setiap hamba-hamba yang akan menyampaikan berbagai macam hal di dalam perayaan Natal ini. Dan biarkan Tuhan kami boleh berkat yang luar biasa di sore hari ini. Dan ketika kami pulang, kami boleh mewartakan sukacita Natal kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Dan biarkan Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sofian Immanuel akan menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kuasa kendali Tuhan di dalam perayaan Natal ini, dan biarkan Tuhan atur semuanya sehingga segala sesuatu berjalan dengan lancar, dan kasih karunia Tuhan menyerta anugerah Tuhan kami rasakan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf, ia ternyata mengandung dari Roh Kudus. Hati Maria dipenuhi kegentaran saat menyadari keajaiban yang meliputi dirinya. Meskipun kebingungan dan rasa takut menyelimuti hatinya, Maria dengan keteguhan hati menerima tugas yang besar dan menghadapinya dengan penuh keyakinan dan iman kepada Tuhan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tenanglah, hai jiwaku. Hai jiwaku, jangan gentar jika dia memilihmu. Yang tulus hati itu
Tuhan, aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku sesuai apa yang Engkau katakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Menaikkan pujian, ku persembahkan hidupku. Kita mau persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ini aku Tuhan, semua milikku. Diaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang. Yang akan datang. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu.
Di padang gurun Bethlehem, malam Natal menyapa dengan api unggun kecil. Tampak para gembala menjaga sekawanan domba. Terlihat langit di atas bertaburan bintang-bintang. Terasa ketenangan yang mengalir di setiap hembusan angin. Malam ini rasanya agak berbeda ya. Kok aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Betul. Aku pun merasakannya. Tapi apa ya? Wah, apa itu? Bintang jatuh kah? Sepertinya bukan. Aku lihat tadi ada cahaya turun dari langit. Sinarnya terang sekali sampai silau aku melihatnya. Para gembala saling menatap kebingungan. Tiba-tiba malaikat muncul di depan mereka. Cahaya terang memancar dari tubuhnya menyilaukan. Para gembala terkejut tanpa ketakutan. Mereka mau melarikan diri ketakutan, tapi dicegah oleh malaikat itu. Jangan takut, hai para gembala, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa? Di Bethlehem ada bayi lahir. Dia Tuhan Juru Selamat manusia. Ya, itu benar. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba banyak malaikat berkumpul dan bernyanyi. Malaikat-malaikat kecil di dekat malaikat-malaikat besar. Mereka menari-nari. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Wih, itu tadi malaikat sinarnya bikin silau, men. Betul. Baru kali ini aku lihat malaikat macam tuh. Wah, keren. Aku nak cepat-cepat ke Bethlehem. Ayo, lekas kawan. Kalau kita ke sana, kita mau kasih persembahan apa? Kita gak punya apa-apa, kan? Kita ini hanya gembala. Nah, yang lahir itu Tuhan Raja, Juru Selamat manusia. Sudahlah kawan,
Gak usah pusing mikirin persembahan. Harus cepat-cepat ke Bethlehem sekarang. Sesuai yang malaikat sampaikan. Segera datang menyembah Raja di atas segala raja. Para gembala melangkah menuju Bethlehem dengan hati yang dipenuhi dengan keyakinan dan keingintahuan yang mendalam akan kabar yang mereka terima. Mereka yakin akan perkataan malaikat bahwa bayi yang lahir itu adalah juru selamat dunia. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan orang-orang yang ingin tahu tujuan para gembala ke Bethlehem. Pada mau kemana lo? Anak Belanda pergi ke Bekasi. Lewat sini kudu permisi. Semangat banget lu pade. Kami barusan mendapat kabar bahwa di Bethlehem telah lahir seseorang bayi di kandang domba. Dia juru selamat dan raja yang telah dinubuatkan. Kami ingin pergi ke sono. Dah, bayi, juru selamat. Kabar dari mana? Jangan ngadi-ngadi, nyebar hoax aja ente. Mana mungkin ada raja lahir di kandang dombe. Be. Lihat ke langit si burung nuri. Aneh kagak peduli. Tadi malaikat datang kasih tahu kami. Sekarang kami hendak ke sana. Tuh tengok apa yang kami dengar tadi. Kami memang tak bawa apa-apa, tapi kami percaya perkataan malaikat itu benar. Tiba-tiba hati kami penuh sukacita. Kami mau lekas ke sana untuk menyembahnya. Hanya mustahil. Hanya lo orang emangnya siapa? Lo orang mimpi ya? Lo orang tuh kerjanya cuma gembala, jaga domba-domba di padang ah. Hanya masa iya? Tuhan suruh malaikatnya bicara sama lu orang. Hanya mustahil. Kami memang hanya gembala sederhana yang hidup hanya di padang. Kami memang bukan orang terpelajar, nggak punya kedudukan, nggak punya harta untuk dipersembahkan. Malaikat Tuhan sendiri yang datang, memilih memberitakan pada kami. Aneh bukan, mustahil bukan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lolang benar. Sorry ya, Oe nggak percaya sama Lolang tadi. Oe mau ikut sama Lolang, boleh? Kita mau katakan kabarkan dari gunung, kabarkan dari manapun juga. Kita mau katakan kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan puji Tuhan bersama-sama. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya
Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga domba. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Katakan kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kita akan datang. Gembala sangat takut ketika malaikat. Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kabarkan, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Baik, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Beberapa bulan sebelum kelahiran Yesus, terdapat 3 orang ahli perbintangan berkumpul di suatu tempat di Persia. Mereka sedang menelaah tentang fenomena bintang di langit akhir-akhir ini. Planet Venus akan sejajar dengan planet Jupiter dan bintang raja. Hal ini menunjukkan lahirnya Raja segala raja, Sang Mesias, di suatu tempat di Israel. Mereka pun mempersiapkan bekal dan perlengkapannya untuk mencarinya. Melchior, Balthasar, dan Kaspar merasa yakin akan perhitungan astronomi mereka. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya. Melewati gurun, melewati suatu kota ke kota lainnya. Hingga tiba di Yerusalem, prajurit Herodes menanyakan maksud dan tujuan mereka. Prajurit pun melaporkan kepada Raja Herodes. Herodes pun mengundang orang Majus untuk datang ke istananya. Orang Majus menduga ada sesuatu yang disembunyikan Herodes.
Di malam kelahiran Yesus, ketiga benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Segera mereka bergegas menuju ke arah yang ditunjuk bintang besar itu. Dan mereka tidak menduga kalau raja di atas segala raja lahir di tempat yang hina. Dengan penuh rasa syukur, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Senyum bahagia terpancar dari wajah tiga orang Majus. Mereka pun kembali pulang dan tidak memberitahukan kelahiran Yesus kepada Herodes. Serta Maha Ramadan, kini aku
sambil menjalankan prosesi penyalaan lilin, mari kita akan pujikan Malam Kudus, Malam Sunyi. Jemaat untuk berdiri, kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Malam kudus, malam sunyi, terang surga tak terbit, terang surga tak terbit. Surga menyanyi
siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan boleh mematikan lilin yang ada. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Masih kurang terdengar suaranya. Shalom. Saya dibisiki oleh panitia jumlahnya sudah 420. Puji Tuhan. Tapi suaranya masih kecil. Shalom. Puji Tuhan. Boleh melihat ke kanan dan ke kiri, beri senyum, selamat Natal. Ya, inilah Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh merayakan di tempat ini. Kalau tahun lalu masih belum ada tembok kanan kiri, sekarang sudah ada tembok di kanan kiri. Bersyukur progres yang terus berlangsung bagi pembangunan. Tapi juga jangan lupa pembangunan rohani kita juga harus dibentuk. Jemaat juga harus dibangun. Maka bulan ini kita belajar tentang teladan-teladan dari orang-orang yang ada di sekitar kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat Natal, tadi fragmennya sungguh luar biasa. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, anak-anak yang boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, semua yang digambarkan itu sudah merupakan bagian dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhannya sebenarnya bukan hanya pada saat saya berbicara, tetapi sejak awal mulai kita sudah boleh melihat firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara hadir ada di dunia ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Coba beritahu ke kanan dan kirinya, Tuhan punya maksud bagi Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yusuf, Maria, gembala, orang Majus yang ada di sekitar kelahiran Yesus. Mereka kita bisa belajar dari mereka keteladanan yang sungguh luar biasa. Coba saya panggil gembala mungkin. Mewakili gembala-gembala, adakah gembalanya masih di belakang? Yusuf dan Maria, mana Yusuf? Wah, ini gembala dari berbagai bangsa ya tadi, ada dari Amerika, begitu ya, ada dari Malaysia, dari Indonesia, sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, gembala mewakili keteladanan orang-orang yang sederhana. Mereka awalnya bingung mau mempersembahkan apa untuk Tuhan. Tetapi mereka dengan keyakinan yang kuat, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui apa? Kehadirannya. Walaupun mereka serba terbatas, tetapi mereka tidak pusingkan persembahan.
tapi justru mereka datang dengan kerendahan hati, kesederhanaan, mereka tampil memberi yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga Maria. Bayangkan Bapak Ibu, khususnya para wanita, kalau berada di posisinya Maria, kira-kira seperti apa? Senang? Gimana Bapak Ibu, para wanita, kalau berada di posisi Maria? Bisa? Senang? Mau? Oh diem? Ini masih ada orangnya kah? Jujur saya silau dari sini, tidak bisa melihat Bapak Ibu sekalian ya. Para wanita, ada yang mau seperti Maria? Angkat tangan. Oh nggak ada yang mau ya. Angel, sulit. Tapi Tuhan pakai dia dengan kesederhanaannya. Begitu juga Yusuf. Dikatakan orang yang tulus hatinya. Maksudnya Yusuf, kalau bisa Maria ini ditinggalkan saja. Yusufnya mana tadi? Enggak ada ya? Oh iya. Tetapi Yusuf dengan ketulusan hatinya, dia boleh datang dan menerima maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang Yusuf. Terima kasih. Bagaimana jadi gembala? Enak? Capek. Latihannya yang capek atau membayangkan gembala bagaimana pada saat itu? Capek, harus mau tunduk sampai ke Bethlehem. Mereka dengan cepat-cepat, ya perhatikan gembala tertulis begitu malaikat Tuhan hadir, gembala dengan cepat-cepat datang ke Bethlehem. Boleh kembali ke tempatnya. Hari ini kita akan melihat keteladanan dari anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 berbunyi demikian. 1 Petrus 2 ayat 21, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah, wah ini belum 400 ini. Ayo 1, 2, 3. Sebab untuk itulah, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara, biasanya dalam khotbah Natal selalu mengambil dari Lukas, Matius dalam momen suasana Natal. Tapi kali ini saya mengangkat tema agak jauh dari itu. Hampir sama seperti kita membayangkan begini. Saya usia 44 tahun. Ketika saya mengingat momen kelahiran saya dengan cerita yang disampaikan oleh orang tua, maka saat ini ketika ulang tahun itu terjadi, maka momen bagi saya untuk melihat bagaimana Tuhan menghadirkan saya ke dunia. Pasti ada maksud, pasti ada rencana. Walaupun selama 44 tahun ini saya mengalami jatuh bangun,
Saya mengalami berbagai macam tantangan, rintangan yang ada. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Yesus hadir, kelahirannya bukan untuk senang-senang. Kelahiran Yesus ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan masuk kepada surga yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi itu tidak mudah. Perjalanan yang Yesus hadapi ketika dia lahir sudah sengsara. Yang biasanya tidak masuk akal oleh pikiran manusia. Masa raja di atas segala raja lahir di kandang domba? Masa raja di atas segala raja lahir sebagai anak tukang kayu? Pemikiran manusia secara logika tidak cocok. Maka hingga sampai saat ini banyak orang yang masih belum percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena secara akal pikiran harusnya yang menyelamatkan dunia, yang menyelamatkan manusia yang berdosa, dia adalah Allah yang hadir dengan strata atau status yang sangat tinggi. Tetapi Yesus hadir dengan kesederhanaan. Dia memakai orang-orang yang sederhana, yang juga memakai orang Majus yang pintar, yang memiliki logika-logika tinggi, tetapi dengan ketundukan hati orang-orang Majus yang ahli astronomi, dia percaya ada sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita memperhatikan momen Natal pada malam hari ini, harusnya mengingatkan kita semua, untuk apa Bapak Ibu Saudara ada hingga sampai saat ini? Mengapa Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini? Tuhan punya maksud yang indah bagi setiap kita. Dikatakan di dalam ayat 21 ini bahwa Kristus memberikan teladan bagi kita. Sehingga ketika kelahiran Yesus ke dunia ini, kita harus mengingat Dia hadir untuk menebus dosa manusia. Dia datang memberi teladan kepada kita semua. Namanya teladan itu berat. Butuh pengorbanan. Butuh kemampuan, effort yang kuat. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kita bisa melihat Tuhan memakai orang-orang sederhana seperti gembala-gembala. Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang taat seperti Simeon dan Hana. Tuhan juga bisa memakai orang yang punya pendidikan tinggi seperti orang-orang Majus. Dan saya yakin Tuhan juga memakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Maka ketika Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara untuk maksud dan tujuan yang indah, kita harus menyadari dan menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Penderitaan di dunia ini memang akan terjadi. Yesus datang juga bukan untuk senang-senang, tapi datang dengan penuh maksud dan tujuan yang sangat indah. Dia juga datang dengan penderitaan,
secara manusia sampai ketika dia mau diperhadapkan dengan salib. Dia berkata kepada Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Secara manusia, Yesus juga berkata, aku nggak mampu, nggak kuat. Tapi di akhir dia katakan, jadilah seturut dengan kehendak Bapa. Maka dia berserah diri dalam segala kelemahan yang ada. Dia mengikuti, tunduk dengan sabar rencana yang Allah kerjakan bagi Yesus. Inilah keteladanan yang kita bisa lihat dari sosok Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara hadir di sini bukan suatu kebetulan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara menjadi teladan bagi anak cucu kita. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara menjadi teladan bagi tetangga kanan kiri, bagi orang-orang di kantor. Sehingga orang bisa melihat, oh, anak Tuhan memang hebat. Tapi sangat disayangkan kalau anak-anak Tuhan tidak meneladani cara Tuhan atau pola yang Tuhan sudah bentuk, yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba dilihat di ayat 21 yang terakhir dikatakan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak di sini bukan hanya sekedar mengikuti arah belok kanan, belok kiri. Tetapi setiap langkah yang Tuhan kerjakan, ketika Tuhan sudah melangkah, ada bentuk, ada bekas langkah yang Tuhan sudah berikan, maka disitulah kita harusnya melangkah sesuai dengan langkahnya Tuhan. Sering orang Kristen akhir-akhir ini tidak menjadi kesaksian yang baik. Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Orang masih banyak bertanya, mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Ya karena dia ingin menyelamatkan manusia. Maka dia menjelma menjadi manusia dengan keterbatasan yang ada. Dan disitulah dia menunjukkan caranya menjadi manusia surgawi. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika momen Natal ini boleh kita rayakan. Beberapa fragmen tadi sudah menggambarkan dengan jelas Tuhan memakai Maria, Yusuf, domba-domba, gembala-gembala, orang-orang Majus, dan Tuhan pasti memakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Coba beritahu ke kanan kirinya, Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Ayo bergerak. Tunjukkan keteladanan hidup menjadi anak-anak Tuhan. Jadilah teladan bagi orang banyak, sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Sekali lagi, jadilah teladan seperti Yesus telah menunjukkan jejaknya, telah menunjukkan cara hidup selama di dunia. Maka jadilah teladan bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah dalam setiap kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara jangan menyerah. Jalan-jalan Tuhan tidak pernah terselami.
polanya Tuhan berbeda dengan pola kita. Tetapi Dia tetap memelihara dan menuntun kehidupan kita. Kalau penderitaan terjadi bukan karena salah Bapak Ibu, terimalah dengan sukacita. Karena Tuhan sedang mau memakai Bapak Ibu Saudara anak-anakku sekalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah-tengah sukacita kami. Engkau menunjukkan keteladanan yang sungguh luar biasa menjadi anak-anak Allah. Biarlah di dalam sepanjang kehidupan kami, siapapun kami, dari latar belakang apapun kami, status sosial apapun yang ada di masyarakat, Tuhan mau memakai kami lebih indah. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh bertahan di dalam segala situasi, kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah di dalam momen Natal ini kami boleh diingatkan untuk kami pun sebagai anak-anak Allah menjadi teladan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu lagu yang sangat indah, yang mengingatkan kita, meneguhkan kita, untuk kita boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jalanmu tak terselami. Mari kita pujikan bersama-sama. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Jalanmu tak terselami. Kami persilakan untuk berdiri. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Oleh setiap hati kami, satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, terduga kasih Tuhan, tiada terduga kasih, heran dan
untuk Tuhan. Salam, selamat Natal. Kami berterima kasih sama Tuhan sebab kami bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia yang ada di Jatinegara. Terima kasih buat undangannya, kami disambut sebagai keluarga besar sehingga kami tidak merasa asing, ya haleluya. Dan sampai ke depan di tahun 2024 nanti kita menjadi satu keluarga yang besar untuk sama-sama melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami akan mempersembahkan pujian ini. Puji Tuhan, biarlah pujian ini jadi berkat buat kita semua dan kita lebih lagi mencintai Tuhan kita yang sudah lahir bagi kita sekalian. Izin Pak Pendeta. Ya. Yesus
Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Dengan demikian kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara yang ada. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih pada seluruh jemaat atas kehadirannya dan seluruh panitia. Begitu juga tamu undangan yang boleh hadir. Sekali lagi terima kasih yang dari Cibinong dan juga Parung dengan Pendeta Mulyadi. Terima kasih. Dan seluruh jemaat dan seluruh pengisi acara, biarlah apa yang kita lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya berdoa, boleh menyampaikan kepada kanan dan kiri, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita boleh menaikkan doa kita, syukur kita kepada Tuhan yang memberkati kita semua. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh rangkaian acara perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Apa yang kami lakukan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ketika kami pulang, membawa sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah ketika kami pulang, berada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat dan juga pekerjaan kami boleh menjadi teladan bagi nama Tuhan. Sebagaimana Engkau hadir ke dunia menjadi teladan bagi setiap kami, begitu juga biarlah kami, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat kasih karunia yang daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, penebusan dari Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. We wish you a Merry Christmas.
yang sudah mempunyai kupon untuk bisa ditukar di tempat konsumsi di depan ruang meeting. Kalau belum yang punya kupon, silahkan nanti minta ke penyambut tamu. Kemudian untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 12 tahun ada goodie bag yang bisa diambil di ruangan surat.